Parah kali. Kalau Yesus toko dongeng bang, Yesus tuh bang toko dongeng. Iya. Coba tunjukin di mana Yesus lahirnya coba. Tepatnya di mana tepatnya? Di kandang babi, kandang burung, kandang monyet atau kandang apa coba jelaskan. Kandang kotoran domba. Tidak ada yang tahu ya di dunia ini Yesus lahirnya di mana, nggak ada yang tahu. Tepatnya di mana? Nggak ada yang tahu nggak? Karena Yesus toko dongeng buatan Yunani. Nama Yesus diambil dari nama dewa Yunani, dewa Zeus menjadi Yesus. Paham? Iya, ya. Sekarang tunjukin Gini aja. Tunjukin aja di mana Yesus lahirnya coba. Di mana Yesus lahirnya? Tepatnya di mana? Tepatnya di mana? Ayo jawab. Kalau lu bilang Bethlehem, terus siapa yang lahir di kota Daud? Di sejarah nampak nggak? Bethlehem itu kan disebut dengan kota Daud. Kenapa orang Yahudi? Lo cek di Google ya, cek di Google. Bethlehem dan kota Daud beda tempat bang. There were 4 or 5 American tourists that were not Jews. They were Mereka orang Kristen and they were handing dan out mereka membagikan brosur kepada orang Yahudi, mencoba untuk mengubah orang Yahudi ke agama mereka. Ya. Mengapa orang Yahudi tidak ingin masuk Kristen? Selama 2000 tahun orang Kristen telah mencoba untuk mengubah kami dan kami menolak. Mereka bahkan mengusir kami dari negara jika kami tidak pindah agama. Mereka mengancam akan membunuh kami jika kami tidak ini. Tetapi orang Yahudi tidak akan ingin menjadi Kristen. Mengapa? Apa yang salah dengan agama mereka? Mereka menunjuk ke banyak bagian dalam Alkitab dan mengatakan, Anda lihat ini menunjuk kepada mereka. Tapi apa sebenarnya yang Alkitab katakan? Apa poin utama dari agama mereka? Seorang pria Yahudi dibunuh, digantung di kayu salib, tergantung di tiang. Dan karena kematiannya mereka percaya dosa-dosa mereka diampuni. Tapi apa yang dikatakan Taurat? Taurat dengan jelas mengatakan tidak ada orang yang akan mati karena dosa orang lain. Para ayah tidak akan mati untuk dosa para anak laki-laki, dan anak laki-laki tidak akan mati untuk dosa para ayah. Setiap orang akan mati untuk dosa-dosa sendiri. Anda lihat di sini tembok barat dekat pintu masuk ke sisi laki-laki. Ada penjaga yang berdiri. Pekerjaannya adalah untuk mengantar para wanita pergi ke sisi wanita. Pria pergi dari sisi pria. Laki-laki harus menutup kepala mereka dengan ngapung yang disediakan di sana. Dan jika Anda memakai salib, mereka harus menyembunyikannya. Masukkan ke dalam sakumu. Salib, coba dimasukkan. Tolong masukkan, terima kasih. Salib. Tolong salib masukkan ke dalam. Disimpan salibnya coba. Apa yang menyinggung tentang salib itu adalah simbol kepercayaan mereka. Torah mengatakan jika seorang dieksekusi, dia harus digantung di tiang agar semua orang melihat bahwa dia dieksekusi. Tapi sebelum malam tiba, tubuhnya harus diturunkan dari tiang itu. Mengapa? Karena orang yang digantung di tiang adalah kutukan bagi Tuhan. Inilah yang Alkitab katakan. Simbol agama mereka adalah simbol kutukan kepada Tuhan. Sekarang apakah Anda mengerti mengapa orang Yahudi tidak mau masuk agama mereka? Simbol kutukan. Bayangkan simbol kutukan. Tengok ini ludah ini. Nah. Coba mempromosikan. Kemana kau pergi? Yesua mati untuk dosa-dosamu. Yesua bangkit dari itu. Ludahi. Kamu meludahi wajahku. Diludahi itu. Kecil itu. Anak kecil tuh, Pak. You know, the Bible says blood of vipers. There's a because of Kamu tahu cara berbicara? Kamu meludahi wajahku. Diludahi wajahku. Jewish people. Orang-orang Yahudi, kalian harus benar mendidik anak-anakmu. People gentle face and Christian face. It's very. Yesua mencintaimu, Yesua mengampunimu, kami memaafkanmu. Mempromosikan Yesus, diludahi. Bayangkan. Diludahi lagi. Penasaran dia, emosi dia. Diludahinya lagi. Anak-anak. Ludahinya. Gara-gara mempromosikan Yesua. Tidak diterima. Terima. Yesua Masiah. Tengok.
Berserak kok. Berserak kok. Yesus amat diludahi. Diludahi. Kau bayangkanlah. Bayangkan. Jadi kebenaran, jangan pede kali kau jadi manusia. Bukan pede. Justru ya, kalau sekarang itu yang kau tunjukkan itu membuktikan Alkitab itu benar. Kenapa benar? Karena dikatakan orang-orang Yahudi memang menolak kedatangan Yesus. Jadi kamu sekarang ini, sebentar Blender. Saya tadi kan dengarkan, makanya kamu dengarkan juga saya bicara. Jadi apapun yang kamu sebentar, jangan dipotong-potong dong. Tadi kan saya mendengarkan kalian semua. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus tidak bisa menundukkan Israel? Tunggu dulu, nggak usah lompat-lompat. Biar saya tanggapi dulu, ya kan? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya tanggapi dulu ya, Saudara Juma ya, sebentar ya. Jadi ya, silakan membual, silakan. Ya, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menolak Yesus itu memang benar. Bahkan di kitab suci sendiri, di Biblos dinyatakan memang seperti itu. Jadi kalau orang Yahudi betul-betul menerima Yesus, justru Alkitab ini dipertanyakan kebenarannya. Karena nggak sesuai dengan apa yang dikatakan gitu. Jadi ini kan sesuai. Jadi ya wajar. Makanya hari ini juga Tuhan itu menunjukkan kepada saudara-saudara di sini apa yang difirmankannya di dalam Biblos itu benar adanya gitu loh. Jadi ketika orang Yahudi menolak itu sebuah hal yang membenarkan Alkitab. Bukan justru itu menolak Alkitab. Bukan seperti itu. Jadi justru hal itu menunjukkan kebenaran dari Biblos sendiri ya. Oke, terima kasih. Saya turun ya. Terima kasih ya. Kok turun doi? Takut. Kok lari gak baik? Jangan lari kok, jangan lari. Ikat kaki, ikat. Dengarkan saya dulu, saudara. Jangan lari. Dengarkan saya dulu sebentar sekali. Sebelum Anda turun. Betul yang Anda katakan. Yahudi itu menolak kemudian Nabi yang datang sebagai Al-Masih di tengah-tengah mereka sebagai Mesias. Bentuk penolakan itu kemudian endingnya berdirilah agama Kristen. Kristen itu adalah buah dari penolakan orang-orang Yahudi kepada Al-Masih. Itu jelas itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Torah membuat makar terhadap kedatangan Mesias yang kami sebut dengan Isa. Karena itulah kemudian Allah membalas tipu daya mereka. Allah membalas kejahatan mereka. Lahirlah agama kalian. Justru karena itulah Islam datang untuk membantah makar orang-orang Yahudi terhadap Nabi kami. Islam itu datang meluruskan kemudian ajaran Nabi kami yang dibengkokkan menjadi Kristen. Agama Anda itu buah dari penolakan Yahudi terhadap Nabi kami yang datang kepada umatnya Bani Israel. Lahirlah agama Kristen sebagai buah dari pengajaran orang-orang Farisi terhadap penolakannya kepada Nabi kami Isa alaihissalam. Begitu saudara kebenaran. Thank you Anda sudah mengaku itu. Ya, silakan. Ya. Gini sedikit lagi, ini terpancing juga saya nih. Lari lah. Iya. Ini kan saudara Juma ini kadang logikanya nggak jalan ya. Kenapa saya bilang logikanya nggak jalan? Gini, Isa di dalam Islam itu saya nggak tahu siapa loh. Kenapa saya bilang nggak tahu? Karena gini, pertama nama ibunya itu berbeda. Yang kedua tempat lahirnya itu berbeda. Yang ketiga jalan cerita hidupnya itu berbeda. Jadi kalau ketika Juma ini menyamakan antara Yesus dan Isa yang mengatakan bahwa karena penolakan dari Yahudi terhadap Yesus makanya lahir agama Kristen dan Islam meluruskan itu sebenarnya logika yang gimana gitu ya, yang saya rasa itu logikanya nggak ada pas-pasnya gitu. Karena ini tokoh ini berbeda, saya nggak pernah menganggap kedua tokoh ini sama gitu. Karena nggak bisa dilogikakan ini sama, ceritanya apanya pun berbeda. Kalau mirip, iya. Tapi kalau sama, enggak. Jadi kalau sesuatu yang memiliki lebih dari satu perbedaan, kalau menurut logika ya, ini saudara Juma kan sering mengatakan akal. Kalau dia memang memakai akal, maka dia mengatakan kedua tokoh ini pasti berbeda. Sekarang saya tanya Juma, apakah menurut saudara ini, Yesus dan Isa sama? Isa itu
adalah satu-satunya nabi yang diutus tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, membawa hikmat Injil kepada Bani Israel. Kalau Anda mengatakan ada juga tokoh di Kristen yang datang di tengah-tengah Bani Israel bawa juga Injil, namanya Yesus, berarti sama. Masalahnya gini saudara, jangankan antara Nabi Isa dengan Yesus, antara Yesus dengan Kristus aja berbeda di dalam Bible. Yesus tidak mengenal kemudian orang Kristen. Jadi kalau Anda mengatakan apakah sama, kalau dia datang mengajarkan hikmat Injil untuk Bani Israel tok, maka sama. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Sama. Tetapi kalau Yesus Kristus yang makhluk roh yang datang kepada Paulus itu beda dong. Beda. Beda itu. Karena di Kristen itu, karena di dalam Bible itu ada dua Yesus. Yesus yang adalah nabi dan Yesus yang adalah dewa yang datang kepada Paulus yang mendirikan agama Kristen. Pahami itu, camkan itu baik-baik. Saya maklumi pemikiran Anda karena kan Anda memang nggak memahami Alkitab ya. Wajar Anda berbicara seperti itu. Maksud saya gini loh, ketika Anda menyatakan itu sama, sedangkan ini kan ceritanya berbeda nih. Coba sebutkan kesamaan antara Yesus dan Isa. Itu dulu, lahirnya di mana, nama ibunya siapa, terus jalan hidupnya bagaimana. Coba Anda ceritakan di mana kesamaannya. Oke, baik. Al-Quran saya mengatakan in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Nabi kami ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, jika aku pernah mengatakan sembahlah aku, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah ya Tuhan yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Itu kata Nabi Isa. Lalu Al-Quran mengatakan apa? Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma at-tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Al-Quran mengatakan Nabi Isa ketika mengajarkan ajarannya kepada umatnya Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi selama aku bersama dengan mereka. Selama aku ada di tengah-tengah mereka, aku menjadi saksi. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi yang datang ke Al-Quran, yang datang kepada Nabi Muhammad adalah persaksian Tuhan pencipta alam semesta yang mengetahui apa yang terjadi. Sedangkan kitabmu itu adalah kesaksian-kesaksian orang yang tidak diketahui satupun siapa namanya. Lukas menulis dari kesaksian orang yang tidak diketahui siapa namanya. Markus menulis dari kesaksian yang tidak diketahui siapa namanya. Lukas, Markus, Matius, semuanya tidak ada yang hadir pada saat kejadian, termasuk Paulus. Tapi Allah, Tuhanku, wa anta ala kulli syai'in syahida. Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui, yang menyaksikan apa yang terjadi terhadap nabimu yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Allah kami maha menyaksikan. Itu adalah patokan. Jadi kalau Anda membawa data dari Bible yang datang dari barat itu entah dari mana informasinya, itu adalah derita Anda. Anda ingin menabrakkan firman Tuhan dengan wartawan, berita dari wartawan, surat kabar robek. Ya tidak seimbang dong. Tidak seimbang. Nabi Muhammad SAW kemudian tidak melakukan penyelidikan. Lukas penyelidikan. Siapa sumbernya? Nabi Muhammad sumbernya Roh Kudus. Dari Allah melalui Roh Kudus lantas ke dia. Kalau Lukas dari mana dia terima informasi itu? Pada hari ke-8 Yesus disunat. Dari mana informasinya? Dari mana? Dari mana Lukas dapat informasi itu? Yesus lahir. Dari mana informasinya? Ya, saya akui ya, ini kan memang Lukas ini mirip wartawan ya, saudara Jumaya, milik wartawan. Karena setelah melakukan ya, saya itu. Tapi sebentar, ini anehnya gini loh. Ini anehnya gini. Seorang wartawan yang menuliskan sebuah tulisan ini mirip dengan wahyu yang dikeluarkan oleh Sang Pencipta. Jadi saya merasa begini. Ketika saya membaca Lukas dan membaca surah Maryam, ini antara wahyu Sang Pencipta dengan tulisan seorang wartawan kok mirip gitu. Jadi kok bisa Sang Pencipta memiripkan cerita dengan yang ditulis oleh sang wartawan? Jadi ini kan secara tidak langsung ini menurunkan derajat Sang Pencipta sendiri. Karena kenapa?
tulisannya mirip tulisan wartawan. Gitu. Ini agak aneh sebenarnya. Ini saudara-saudara muslim gak bisa menjelaskan. Sementara tulisan wartawan itu duluan wahyu sang pencipta. Jadi yang nyontek siapa, yang melihat siapa, itu kita nggak mengerti ya. Jadi situ logika saya nggak jalan. Ini yang mana sang pencipta, yang mana wartawan gitu loh. Makanya saya agak aneh. Ya silakan. Oke, saya jawab. Al-Quranul Karim kemudian menyatakan begini dalam surah Al-Baqarah ayat 78-79 bahwa ada orang yang menuliskan kemudian kitab berdasarkan angan-angan dan duga-menduga. Ini Al-Quran saya menjelaskan. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya ada kesamaan, Anda yang menyamakan, bukan kami umat Islam. Wartawan Anda menuliskan seperti itu, kenapa? Karena dia mengumpulkan data. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Jelas dalam kitab Anda bahwasanya mereka melakukan penulisan-penulisan atas berdasar kepada kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenali siapa orangnya. Itu dulu, dan Anda sudah mengakui itu adalah wartawan. Coba Anda lihat. Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Kemudian Matius ditulis tahun 66. Kemudian kitab Petrus ditulis tahun 81. Yohanes ditulis antara tahun 40 sampai 140. Lukas ditulis tahun 62. Kemudian kitab Wahyu ditulis antara tahun 90 sampai tahun 100. Kejadian perkara itu terjadi antara tahun pertama sampai tahun 33 Masehi. Oke? Sedangkan Tuhan saya yang maha menyaksikan itu tidak perlu waktu, tidak perlu kemudian dia digiring oleh detik, menit, jam dan seterusnya. Nggak perlu. Tuhan saya maha menyaksikan, dan itu diuraikan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau ada kesamaan, justru harusnya Anda takjub. Nabiku Nabi Muhammad hidup di abad ke-7, tidak pernah membaca buku, tidak pernah baca Lukas, Markus, Matius, tapi kenapa dia uraikan secara detail seperti itu kemudian? Ada dia menulis sebuah buku, ada dia membaca sebuah buku, sebelum dia menguraikan, menyampaikan Al-Quran, ada dia baca terlebih dahulu. Ada dia berkongko-kongko dengan orang-orang, dia berkongko dengan sahabatnya, nggak ada. Dia belum ada sahabat, dia sudah menerima wahyu. Itu yang perlu Anda pahami. Sahabat hanya menerima hafalan dan tulisan dari lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lukas menuliskan catatan-catatan tentang peristiwa yang terjadi di antara mereka dari kesaksian-kesaksian orang. Begitu juga Paulus, begitu juga Markus, begitu juga penulis Matius dan penulis Yohanes. Mereka semua bukan saksi hidup. Sedangkan pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah saksi yang maha hidup. Kalaupun Anda mengatakan ada kesamaan, saya katakan ente eleheng ente. Saya tidak mengerti, saya tidak pernah membaca, saya tidak pernah melihat kitab Anda di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima sampai abad ke-21. Yang saya tahu, lembaga Bible Indonesia berdiri tahun 1954. Al-Quran saya ada di abad ke-7. Lebih duluan Al-Quran saya curiga lembaga Bible Indonesia justru yang nikung-nikung Al-Quranul Karim. Tunjukkan saya Al-Quranmu, Biblemu yang abad 6. Mana? Tunjukkan. Bahwa di abad 6 memang sama terjemahannya dengan yang abad sekarang ini. Ada nggak? Nggak ada. Jangan-jangan lembaga Bible Indonesia meniru terjemahan Al-Quran. Lembaga Anda ada di tahun 1954, diresmikan tahun 72. Saya yakin Al-Quran saya lebih dulu. Islam masuk ke Nusantara ini abad ke-8. Kristen masuk ke Indonesia abad ke-berapa? Abad ke-16. Duluan mana? Selisih berapa tahun? Selisih 800 tahun lebih dulu Islam masuk ke Indonesia. Lembaga Anda dibuat kapan? Lembaga Anda dibuat tahun 1972 dan seterusnya. Itu berapa selisih tahun berapa itu? Dari tahun 800 ke tahun 1900 berapa selisih tahun? 1100 tahun Al-Quran lebih dulu memijakkan kakinya di Nusantara ini, baru masuk Belanda membawa Bible.
Dan yang ada di hadapan saudara, yang Anda rangkul, tapi Anda beli, tapi Anda nggak pernah baca, itu hanya bahasa Indonesia. Mana ilmu Anda yang mendasari itu? Bahwasanya kok ada firman Tuhan kok mirip-mirip dengan kitab saya. Hei, balik! Kenapa kitabmu mirip-mirip dengan Al-Quran? Seperti itu saudara. Dari mana kitabmu mengambil kata Allah, Alkitab, Nabi, Rasul, mujizat, imam, ilmu, iman, khutbah? Dari mana kata-kata itu? Copet dari mana? Dari Al-Quran yang lebih dulu datang. Dari Al-Quran yang lebih dulu datang. Dari Belanda yang baru nongol belakangan. Gitu. Silakan kalau masih ada. Panas. Jangan panas kau Bintang Utara. Nggak usah kau panas. Ngamuk-ngamuk ke sini. Ku pecahkan piring nanti ya. Santai aja kau diskusi. Sepanas kau. Ini umat abad ke-7 ini suka ngayal. Padahal kayak gini lah. Jelas mulai deh. Mati bisin kali kau, woi. Kata bos, Nabi dari siapa itu Nabi? Nabi Coba. kan dari Kristen dulu. Coba buka KBBI, coba buka KBBI, ketik Abad ke-6 muncullah Nabi palsu dari Arab dan itu sudah dibuktikan, diracun, diminum racun. Buka KBBI. Nabi adalah utus Allah SWT. Iya, itu kan berasal dari Kristen. Alamak, apostolos. Alamak. Dari dulu sampai dari zaman batu sampai sekarang cuma nggak pernah ada ciptaan dari Arab Saudi, bertawan dah. Usah menghayal. Ya udah, suka-suka kamu lah kawan. Mau ngomong apa juga yang penting kamu happy. Bintang Utara, Bintang Utara. Masalahnya dengan bangganya kau membanggakan agama. Kau diam lu, diam. Kau dengar. Nanti hari Jumat ini jam 8, jam 20 WIB, kau kemari, kau tonton live langsung di Masjidil Aqsa. Live sejarah masjid yang didirikan Nabi Adam dan kemudian sejarah di situ bagaimana Nabi Muhammad pertama Isra Mi'raj. Kau tonton langsung live. Udah. Nah, sekarang sejarah Nabi Adam. Sejarah Adam Glenn mana, woi? Sejarah Adam Glenn, woi, mana? Mana sejarah Adam Glenn? Mana bukti historinya? Gak ada paman. Hoax. Cuman ngambil dari kitabnya Yahudi aja paman. Oke, saudara Bintang Utara, saya ingin menjamu Anda untuk membahas Nabi palsu. Bagaimana? Oke, yes. Oke, baik. Apa yang mau kau tagiakan di sini? Apa yang saya yang duluan atau Anda yang duluan? Oh, Anda. Kalau saya udah tertulis di Injil kan? Sebelum ada Al-Quran kan? Ya, saya tanya dulu. Anda yang mau duluan atau Bang Suma yang duluan? Oh, Anda aja. Oke, baik. Berbicara mengenai Nabi palsu, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Adanya hanya di dalam Bible. Ya iyalah, soalnya di Kristen gak ada Nabi palsu, yang ada Nabi Katanya saya duluan. Makanya cuman Bible yang berani mengatakan gantian. Katanya saya duluan. Saya duluan kan? Nah, dengarkan baik. Dengarkan gurumu kalau berbicara. Di dalam Matius 7 data nomor 5. Kadrun itu kafir dari dulu turun-temurun. Itu Anda. Matius 7 yang enggak ada. Aduh. Yang enggak ada selusunya, enggak ada sejarahnya. Kau gantian bisa enggak? Macam orang Kristen kau, woi. Kalau enggak kau yang duluan bicara. Tadi kau disuruh duluan bicara enggak mau. Oke, duluan. Bising kali kau. Dengarkan kata per kata uraian saya akan akhiri dengan pertanyaan. Habis itu langsung kau sambat dengan jawaban. Ya, pelan-pelan kita, santai. Ini Indonesia, Bung, udah merdeka karena kalimat la ilaha illallah. Jadi tenang aja. Matius 7 nomor 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel, murid Yesus, bukan pemakan babi, bukan ibadah minggu, tidak nyembah Yesus. Mereka bersunat dan tempat ibadahnya adalah sinagoge. Dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, ketika Yesus berpesan kepada muridnya angkatan pertama di tahun 30,
Waspadalah supaya jangan ada setelah tahun 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 dan seterusnya. Jangan sampai ada orang non-Yahudi yang datang kepadamu nyamar Yahudi tetapi sebenarnya dia adalah Romawi, serigala yang buas. Pertanyaan saya, siapa angkatan pertama, angkatan jahat yang pernah bertemu dengan murid-murid Yesus? Apakah Nabi Muhammad hidup di abad pertama atau pendiri agama Kristen yang ada di Turki Antioquia pengikutnya pertama kali disebut Kristen? Jawab, jantungmu jangan sampai pindah ke kanan. Silakan. Jawab. Siapa yang pernah bertemu dengan murid Yesus di abad pertama? Apakah Nabi Muhammad atau Paulus pendiri Kristen? Silakan. Mencret lah. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang di abad pertama, yang mereka nyamar-nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala buas. Yang mana? Matius 7 nomor 15, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Berpesan kepada umatnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Ya, umatnya itu hidup di abad pertama, hidup di abad pertama, dan nabi palsunya datang kepada mereka. Siapa yang datang di abad pertama? Apakah Nabi Muhammad atau Paulus in the gang? Jawab. Ya, nabi palsunya nabi dari Arab. Siapa yang ke Arab bertemu dengan pengikut Yesus di abad pertama? Siapa? Kan sudah terbukti kan, dia diracunkan, dia dites kan. Bentar, biar saya mulai sedikit. Ini Bang Bintang sudah bicara benar. Enggak usah ketawa. Enggak usah bertakia, kalau ini bertakia. Sebentar Bang Bintang, biar saya bilang sedikit ya. Di sini kan penjelasan Matius 7 ayat 15 sampai 20 ya. Peringatan tentang nabi palsu. Yesus memperingatkan para muridnya, pengikutnya untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang dengan menyamar sebagai domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka ingin tampak ramah dan saleh, tapi tujuan sebenarnya adalah untuk menyesatkan dan menghancurkan. Jadi di sini mengajarkan bahwa kita dapat mengenali nabi palsu itu dari buahnya. Emang kita ada di abad pertama? Kami orang Kristen. Kami? Emang Kristen murid-murid Yesus angkatan pertama? Adakah pengikut Yesus angkatan diam dulu, botak, diam dulu botak. Di angkatan pertama adakah murid Yesus itu pemakan babi? Oke. Jemaat yang didirikan Yesus itu, sabar. Jemaat yang didirikan Yesus itu adakah yang ibadah minggu? Adakah yang tidak bersunat? Adakah pemakan babi? Adakah kakak? Adakah? Jadi jangan kau bawa dirimu. Kamu itu pengikutnya si nabi palsu ini. Jangan kau bawa dirimu seakan-akan kau itu yang dinasihati Yesus. Yesus ketika menjadi guru, muridnya semua adalah Bani Israel. Tidak ada orang Kristen. Kristen itu adalah buah dari nabi palsu tersebut. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah kejujuranmu, kawan. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah kejujuranmu, kawan. Sabar. Nanti Anda berbicara 6 jam. 6 jam Anda berbicara non-stop, kami semua diam. 1 menit Anda pun. Anda yang kami butuhkan dari Anda itu adalah kejujuran. Yang datang kemudian kepada murid Yesus itu adalah umat Islam atau umat Kristen? Jawab. Oke, udah boleh ngomong, saya jawab ya. Untuk mengenali nabi palsu tadi, dikatakan begini. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Demikian pula orang yang benar akan menunjukkan sifat-sifat yang baik seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi dari situ kita lihat. Gak usah kemana-mana, lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah. Buah dari nabi palsu apa? Buah dari nabi palsu apa? Nabi palsu itu melihat orang yang mengumbar hawa nafsu. Itu yang pertama. Buahnya dari mana? Buahnya dari mana? Dari perbuatannya ya, itu yang pertama. Perbuatannya apa? Itu pasti memanggil Yesus sebagai apa?
Memanggil Yesus dengan panggilan apa? Anda tadi janji saya nabi palsu. 1 menit Anda potong dari nabi palsu pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Jawab. Iya, jangan kepanasan cuma Tunggu. Saya butuh kejujuran. Buah dari nabi palsu. Biar saya katakan ya. Buah dari nabi palsu pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Jawab. Jujurlah padaku. Dari perbuatannya. Ya, perbuatannya itu kita lihat ketika dia memanggil Yesus, dia memanggil Yesus dengan panggilan apa? Bentar, nanti Anda tanggapi lagi ya. Enggak, yang jujur. Buah dari nabi palsu memanggil Yesus dengan panggilan apa? Jawab. Iya, sebentar Anda tanggapi nanti ya. Enggak, saya bertanya. Dulu ya. Buah dari nabi palsu ini pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Cuma bertakia. Iya, Cuma ini bertakia aja terus. Ini gimana sih? Saya ulang lagi teman-teman. Buah dari nabi palsu bisa kamu lihat kata Yesus. Ciri-cirinya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Orang Islam. Ciri-ciri nabi palsu ya. Buahnya itu mengubah hawa nafsu. Tidak ada di situ tertulis. Jangan kau bunga ngarang-ngarang. Yesus sendiri mengatakan nabi palsu itu dari buahnya kau dapat melihat dia. Dari buahnya kamu dapat melihat dari buah pengajaran nabi palsu. Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Pengikutnya bermujizat pakai nama Yesus. Pengikutnya bernubuat pakai nama Yesus. Pengikutnya mengusir setan pakai nama Yesus. Itu ada di mana buah itu? Di Islam atau di Kristen? Jawab. Ayo. Buah-buah tersebut ada di Islam atau ada di Kristen? Jawab. Dari buahnya kau dapat melihat dia memanggil ya, itu tentang nabi palsu cuma. Iya, itu tentang nabi palsu cuma. Nah, sebelum ada Islam, sebelum ada Mekah, sebelum ada Arab Saudi. Ya, buahnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Buahnya. Dari buah pengajaran itu nasihat tentang nabi palsu cuma, makanya dengarkan dulu biar dijelaskan. Dari buah pengajaran nabi palsu itu. Untuk menghindari jawaban itu dari buah pengajaran nabi palsu itu. Jangan menutupi jawaban itu cuma. Memanggil Yesus dengan panggilan apa? Tadi mulutmu yang ngomong, nanti Anda mau ngomong sampai sepuasnya, giliran ngomong dia kok ya, kan itu tadi antara kau dengan saya muncul lagi kibinirin. Kibinirin masuk, kibinirin. Kan dia sudah mau pamit tadi karena takut. Tapi ternyata dia masih punya nyali sedikit, masih ada rohnya untuk bernapas. Kalau bisa dijelaskan kenapa? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus? Apakah umat Islam atau umat Kristen yang datang kepada murid Yesus di abad pertama? Jawab, silakan. Saya jawab ya. Ciri-ciri nabi palsu apa sih? Seperti itu. Baru nanti kita tentukan nabi palsunya. Aduh, jangan jualan cendol, saudara. Baca dalil Bibelmu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ini yang saya tanyakan kepada kebenaran. Mu di situ siapa? Kepadamu, kepada kamu di situ siapa? Ayo jawab dulu. Ya, yang jujur. Para umatnya kepadamu itu kan nasihat. Ya, kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Ya, umat Kristen. Sebelum ada nabi dari Arab itu sudah diperingatkan. Dasar kau anak yang lahir dari separuh saripati babi. Masa kau bilang umatnya Yesus itu Kristen? Mama Pertanyaan saya, Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Orang Yahudi kok Kristen? Gak lama kupukul juga mulutmu. Kupukul juga mulutmu nanti pakai sendal ya. Emang ada di situ dibikin Yahudi dan kepada modal suara. Coba pakai ilmu apa? Pakai ilmu malu kita ditonton ribuan orang. Pakai ilmu apa? Disuruh ulang pertanyaannya bisa itu. Yesus ketika Yesus jadi guru,
Apakah murid-muridnya orang Kristen atau orang Yahudi? Nabimu mati kena racun nggak? Modal apa? Yesus di dalam Yohanes 19 nomor 30 minum racun, mati dia. Nabi palsu itu. Nabimu mati diracun nggak? Yang saya tanya itu doang. Tidak, yang mati diracun itu Yesus palsu. Hei, yang mati diracun itu Yesus palsu. Baca Yohanes 19:30. Nabi palsu lah yang mati diracun. Nabi palsu itu berasal dari Arab atau berasal dari Yerusalem? Nabi Arab. Hah? Baca Yeremia, baca Yeremia 23 nomor 13-16. Nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Sudah dibuktikan kalau dia nabi yang gak bakalan modar, gak bakalan tewas. Kawan, Yeremia 23 nomor 16, nomor 13 sampai nomor 16 kubacakan samamu supaya kau waras bahwa nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada. Dengarkan dulu dijelaskan Jumber. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi Yerusalem. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Nabi dari mana? Diberi ipu dan racun? Dari Israel, sebab para nabi dari Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh bumi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi Yerusalem yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 11 nomor 17, aku berkata bukan dari mulut Tuhan, tapi dari mulutku sendiri sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Tepuk tangan penonton. Lu mau apa? Mau bahas nabi palsu, lu mau apa? Kristen itu buat dari nabi palsu. Makanya saya kalau tanya. Dijelaskan kau dengar dulu, jangan kau hindar-hindari. Oke, saya dengarkan. Saya membaca dalil dulu. Matius 7 nomor 15. Wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Pertanyaan saya, dengar. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada Bani Israel, non Israel tapi nyamar-nyamar Israel? Islam atau Kristen? Jawab. Dulu mana ada Islam? Ya berarti bukan Islam, berarti bukan Nabi Muhammad. Tepuk tangan penonton, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda sendiri mengatakan belum ada Islam, berarti yang datang dari murid Yesus adalah Kristen. Udah, tugas saya sudah selesai. Anda sudah mengakui Islam pada abad pertama tidak ada, berarti yang ada hanya Kristen. Berarti nabi palsunya yang datang kepada Bani Israel adalah Kristen. Tahu-tahunya malah Dah, kalau mau menangis pakai nada yang agak bagus biar orang bisa mendengar. Biarpun suara nangis kalau indah. Kebenaran ini dibuang aja, turunkan tadi sudah izin dia. Kalau mau menangis pun, kalau nadanya itu bagus, orang asik mendengarkan. Kalau sudah nangis nadanya nggak bagus, jelek juga itu. Ketika orang mau menjelaskan, Anda potong. Takut. Sekarang silakan Anda menjelaskan. Saatnya saya kasih waktu 3 jam, jangan berhenti, silakan. Saya nyimak sampai Anda bisa membuktikan bahwa murid-murid Yesus angkatan pertama itu adalah pemakan babi. Silakan. Aku juga udah tahu kau sifatmu cuma gimana cuma. Giliran kau debat, kau tahu yang lawan debatmu jauh di atasmu, kau lari-larikan pembicaraan.
Yang lain diam. Nyari remis kan? Yang lain diam, biarkan dia nangis. Oh, bagus sekali penjelasanmu. Oh gitu. Oh ya. Oh begitu. Oh nabi palsu kayak gitu. Oh ya. Terus. Oh gitu. Oh ya. Oh ya. Bentar, sambil kerja aku bentar. Oh begitu penjelasanmu. Oh ya. Oh berarti nabi palsunya mengatakan Tuhan punya tato. Oh ya. Nabi palsu juga mengajarkan Tuhan punya lato-lato. Oh mama bagus sekali lah nabi palsunya tuh. Ya. Terus yang berdekatan dengan Yahudi, yang datang kepada Yahudi, Islam atau Kristen? Islam belum ada pada saat itu dong sama. Oh gitu. Berarti bebas dong ya kami dari nabi palsu itu, karena kami nggak dekat dengan mereka orang Yahudi. Yang ngaku-ngaku berasal dari Yahudi siapa rupanya? Oh gitu. Berarti yang datang mengaku-ngaku murid Yesus juga kepada Yahudi itu siapa di luar Yahudi? Oh gitu. Ya. Cuma, oke. Boleh aku ngomong. Dari tadi itu kamu nggak ngomong rupanya? Enggak, tadi ada urusan bentar. Oh gitu. Kupikir dari tadi kau ngomong. Ya silakan, 3 jam kau ngomong terus sampainya tuntas betul-betul bahwa yang datang kepada murid Yesus itu bukan Kristen, tetapi Islam. Silakan. Kan sudah dijelaskan sebelum ada kadrun, sebelum ada Arab Saudi kan, sudah dijelaskan buat umatnya, sudah diperingati umatnya waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang memberitakan Injil. Sekarang siapa yang memberitakan Injil? Siapa yang memberitakan Injil di luar murid Yesus? Nah, dengar dulu. Siapa yang punya Injil baru? Kan nggak mungkin ditulis. Siapa yang punya Injil baru selain daripada Injilnya Yesus? Islam. Habis itu nongol. Islam tidak mengajarkan Injil. Islam mengajarkan Al-Quran. Siapa di luar? Tadi katanya terserah. Oh iya, saya lupa. Silakan. Tadi katanya terserah. Sekarang iya, silakan. Waktunya berbohong. Silakan berbohong 3 jam. Silakan. Kita nggak diajarkan berbohong dalam 3 hal cuma. Kita nggak diajarkan. Tapi berbohong dalam seluruh hal. Iya, itu Islam. Tidak diajarkan berbohong 3 hal, tapi di Kristen diajarkan berbohong semua hal. Filipi 1 nomor 18, tapi tidak mengapa. Yes, Filipi 1 nomor 18, tetapi tidak mengapa. Yesus diberitakan baik dengan maksud berbohong maupun dengan maksud jujur. Aku tetap bersuka cita. Jangan bertakbir. Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. Oh iya, sorry, lupa. Lanjut. Silakan berbohong selama 3 jam. Silakan Anda berbohong selama 3 jam. Silakan. Nah, teman-teman muslim semuanya diam. Mari kita nikmati kebohongan dari saudara Bintang Timur. Silakan. Baca Injil, makanya muslim baca semua Injil, baca ada itu. Makanya dibilang serigala berbulu domba, ya Islam beragama tapi mencerminkan seperti tak beragama. Itulah maksudnya cuma. Kau malah percaya, malah teman kita ini jantungnya pindah ke dada kanan. Teman-teman, jantung orang ini pindah ke kanan. Dengarkan bunyi jantungnya. Oh, dengarkan dulu, saya lagi ngomong, jangan dipotong-potong. Itulah makanya dibilang sebelum ada kadrun kan. Jantung begitu amat. Kok jantung dulu? Dengarkan dulu cuma, dengarkan dulu. Abang mau ngomong. Jantung begitu kencang. Kalau dua apalagi kalau 2 HP ku ya. Jantungnya kencang kali.
Makanya dibilang waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang beritakan Injil karena aku tak pernah mengutusnya. Habis itu nongollah Islam dari Arab. Ya itulah yang dibilang. Lalu Kristen dari mana? Kan sudah kan dengar dulu kan tadi katanya silakan dari nabi palsu. Bagus lah. Giliran ngomong orang bertanya. Oh iya lupa. Iya makanya. Iya. Jangan jantungmu itu bang, jantungmu. Ya, Anda praktekkan di sini nggak boleh. Ajarkan umatmu ke jalan yang benar. Jangan Bung, jantungmu itu kenapa jantungnya bang? Jangan dengan omong-omong kosong, kasihan kan mereka. Nanti diceritain itu ke orang tahu-taunya. Jantungmu bang, jantungmu. Oh jantung kenapa? Curhat dia ini. Saya kasih iklan dulu ya. Siap. Ya saya iklan dulu. Nah, Wahyu 19:20 maka tertangkaplah binatang itu. Tadi katanya silakan ngomong. Iklan. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nabi mana yang pernah membuat patung Tuhan? Nabi Muhammad atau Nabi Paulus? Silakan. Itu cuma iklan. Silakan dilanjut. Silakan. Jantungmu, aku kangen mendengarkan suaranya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dilanjut guru ndak. Baik, makasih. Ayo. Siapa Nabi yang bikin patung? Ayo. Kenapa main mute? Ya sorry. Lanjutkan. Masih ada waktumu untuk berbohong. Silakan. Untuk berbohong. Aku nggak bohong. Aku dimakan. Sudah terbukti kan Nabi Muhammad mati diracun karena dia dites kan. Kalau dia Nabi dia nggak bakalan mati minum racun itu. Yohanes 19:30 maka Yesus meminum racun anggur asam, lalu setelah meneguknya matilah dia. Si Yesus palsu mati di atas pohon gara-gara minum racun. Masih hidup piye toh? Itu limbat, kau bilang Yesus. Yang mati itu, yang benar-benar mati itu nabi palsu dari Arab, yaitu sekarang tidak ada ilmu. Mau dikasih waktu 3 jam cuman kayak gini ajanya. Siapa Nabi? Dengar. Kisah para rasul, dengar. Waktumu habis. Karena kamu hanya curhat. Waktumu habis. Kisah para tadi ada yang mau menjelaskan. Kisah wartawan 13 nomor 1 Paulus itu Nabi. Disebut Paulus Nabi di sana. Nah, si Nabi palsu ini mengajarkan membuat patung Tuhan. Sekarang pertanyaan saya. Siapa yang membuat patung antara Nabi Muhammad atau pengikut Paulus? Intinya Nabi dari Arab palsu. Mana patung Tuhan yang dibuatnya? Mana? Intinya Nabi dari Arab palsu dan itu sudah dibuktikan minum racun. Itu namanya bodoh. Itu namanya bodoh. Silakan host, kalau ada penyembah roh yang mau lebih berkuat yang lebih hebat ilmunya dinaikkan. Kalau ini siap. Ini izin Bang Ansor sama Ari Wibowo monitor. Ini botol turunin aja botol. Ya, boleh dulu nggak Bang Ansor sama ini? Bang Ansor tadi ada tampilkan data, silakan. Data apa itu Bang? Ilmu ya, silakan. Izin ya, Bang Banaspati monitor ini kata Bang Blender boleh slotnya 2 buat Oteng. Pilih P118 itu. Oh siap, Masya Allah, luar biasa ilmunya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Bang Jalu sama Bang Tanya. Dibuatkan dalam Alkitab ya. Jadi ciri-ciri Nabi palsu ya, selamat siang Tanya. Menyuruh menyembah Allah. Selamat siang Bang, sabar banyak. Sabar. 18 ayat 20 sampai 22. Nabi itu tadi yang tanya itu Nabi palsu dia bahas. Iya, itu siapa yang nurunin Astagfirullah? Bang Jalu monitor. Ya, monitor. Maaf, ya, Muslim apa Kristen Bu?
Nggak Muslim. Oh, dibawa dulu ya Bu ya, gantian dulu ya sama Oten ya Bu. Ya. Tadi siapa? Bun, jangan diturunin Bun. Yang di atas itu, Stephen. Tadi aku mau mencet Kristen. mute malah itu. Jangan panik Bun. Ayo naik lagi, tadi siapa tadi tuh? Si Bentar aku cari di bawah. Tanya nama akunnya tanya. Oh iya, nama akunnya tanya naik tanya. Iya. Bertanya-tanya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Rusita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu gurundaku yang baik hati, yang ganteng. Alhamdulillah sehat. Ya. Salam kenal Bang Zuma, saya dari Lampung. Ya. Oh iya Ibu, Masya Allah. Nabi palsu Bu. Siapa Nabi palsu? Ini materinya sekarang. Ya. Kita bahas tentang Nabi palsu. Bu boleh gantian dulu ya Bu ya. Masya Allah. Salam kenal ya Bu Rusita, makasih banyak ya. Iya Bang Zuma. Iya sama-sama. Iya. Baik, salam sama tetangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ferry, maaf Bang Ferry, di sini banyak tombak Romawi di bawah. Yang Muslim ditahan dulu ya sebentar ya. Slotnya 2 buat Oten, kasihan kalau ini. Matius 9, 32, 33. Orang yang kerasukan roh jahat matanya buta. Matius 12, 22. Orang yang kerasukan setan matanya buta. Kisah 9 nomor 8, Paulus tiba-tiba buta. Kebalik dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tadinya dianggap sebagai bangsa yang ummi. Begitu datang Roh Kudus melek menjelaskan Al-Quran sebagai ilmu yang tertinggi di atas muka bumi ini. Subhanallah. Paulus matanya melihat, begitu kerasukan roh buta dia. Saking butanya orang mati keluar dari kubur, Roma 14:9 dibilang Tuhan. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Tapi muridnya Yesus beda lagi. Muridnya Yesus beranggapan kalau orang keluar dari kubur, murid-murid Yesus menganggapnya hantu. Lukas 24 nomor 37. Mereka mendengarkan suara Yesus lalu kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Hantu. Paulus beda lagi. Orang yang keluar dari kubur jadi Tuhan. Murid Yesus, orang yang keluar dari kubur jadi hantu. Kebalik-balik. Mana yang buta? Mana yang melihat? Diberi 2 mata, namun tiada melihat. Yang buta mata hatinya. Yang pice mata hatinya. Dia tada melihat, mayat disangka Tuhan. Dia tada melihat, orang bangkit dari kubur dikira Tuhan. Oh ye. Masuk Pak Eko. Masuk. Masuk. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah kita ya, berbanggalah kita sebagai umat Islam. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran keturunan Nabi Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim
hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai nabiku Muhammad, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus dan beliau bukanlah termasuk orang yang musyrik. Lalu kemudian Al-Quran menjelaskan lebih jauh, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyyati. Lalu Allah mengatakan, oke, baik, benar, permohonanmu betul wahai nabiku Ibrahim. Aku akan menjadikan engkau menjadi seorang pemimpin. Dan ketika engkau berkata, mohon agar anak cucuku juga menjadi pemimpin, aku iakan, aku benarkan. Tapi ingat, la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku tidak berlaku bagi orang zalim. Meskipun dia adalah keturunanmu, tapi kalau dia zalim, janjiku tidak berlaku untuknya. Wa iz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Itu kata Allah. Dan ingatlah kemudian ketika kami menjadikan rumah Ka'bah sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat ibadah. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah baitku untuk orang-orang yang tawaf dan itikaf, dan orang yang ruku dan orang yang sujud. Wa isqala Ibrahimu rabbi ja'al haza balada aminan wa arzuq ahlahu minal thamarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika nabiku Ibrahim berdoa, ya Rabb, ya Tuhanku, jadikanlah kota Mekah ini sebagai negeri yang aman. Berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepadamu dan hari kemudian. Lalu aku Allah berfirman menjawab doa beliau. Apa kata Allah? Wa man kafara fa umitti qalilan thumma antaru ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan kepada orang kafir aku Tuhanmu akan aku beri kesenangan sementara kepada mereka, kemudian akan aku paksa mereka orang-orang kafir ini ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini kata Allah ketika berdiskusi kepada Nabi Ibrahim, dan kemudian Allah menyampaikan kalimat-kalimat indahnya itu kepada cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Al-Mukarram baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian para sahabat sekalian, ending daripada itu apa kata Allah? Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Orang yang membenci konsep tauhid satu Tuhan. Orang yang membenci persembahan kurban berupa hewan. Orang yang membenci kemudian ketundukan kepada sunnat kulub hanyalah orang yang memperbodoh diri. Tengok hari ini. Lihat, saksikan wahai mata yang memandang. Pikirkan wahai manusia-manusia yang punya akal sehat. 1 hari, 2 hari, 3 hari, pagi, siang, sore, malam, para apologet Islam kemudian mengumandangkan untuk berdialog, berdebat dengan orang-orang ini. Yang mereka pertontonkan adalah kebodohan. Bahlul bin Kamfret. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Mereka hanyalah orang bodoh. Yang membenci kurban hewan adalah orang bodoh. Yang membenci sunnat kulub adalah orang jahil. Orang yang benci kepada satu Tuhan hanyalah orang yang bahlul. Bahlul bin Kamfret. Nah, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Di tempat saya sudah mendekati ibadah sholat zuhur untuk menyembah kepada Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ya, sehingga saya monitor sejenak. Silakan diambil alih, naikkan kemudian orang-orang jahil. Silakan untuk di blender agar mereka bisa tercerahkan dan menuju kepada hidayah, menjadi pengikut Yesus yang benar, bukan menjadi pengikut roh yang salah. Demikian. Silakan. Siap, Gurunda. Ya, silakan noten-noten yang ada. Darmi. Darmi ditarik itu kalau ini. Aduh, si Darmi, ampun. Ampun, gak ada ilmunya Darmi. Serius. Nah, jangan Darmi, kasihan Gurunda. Jangan Darmi, kasihan Gurunda lah. Maksudnya ya, jangan nenek-nenek lah. Sembaring Gurunda kita mendekati waktunya sholat zuhur. Karena di tempat beliau mungkin sudah waktunya sebentar lagi. Ayo,
kawan-kawanku dari Kristiani yang mau naik, silakan mengajukan multi. Assalamualaikum, makasih.